Siddhartha Gautama, yang juga dikenal dengan nama Sakyamuni dan Sang Buddha, merupakan seorang guru pertapa serta tokoh spiritual yang terkemuka dari kawasan Asia Selatan, yang hidup sekitar paruh kedua milenium pertama sebelum Masehi. Dia berperan sebagai pendiri agama Buddhisme dan sangat dihormati oleh komunitas Buddhis di seluruh dunia. Umat Buddha memandangnya sebagai makhluk unggul yang telah mencapai pencerahan sejati. Melalui ajaran-ajarannya yang mendalam dan penuh makna, ia membimbing umat manusia menuju jalan pencerahan sejati, menuju nirwana. Konsep nirwana ini, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai lenyap atau padam, merujuk pada kondisi kebebasan ultimate dari belenggu ketidaktahuan, hasrat duniawi, siklus kelahiran kembali, dan penderitaan yang mewarnai kehidupan manusia. Dengan mengajarkan ajaran jalan, 8 unsur mulia, dan 4 kebenaran mulia, Siddhartha Gautama menunjukkan cara untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan yang abadi bagi semua yang mengikuti ajarannya dengan setia. Dalam kerangka tradisi Buddhis, diyakini bahwa Sang Buddha dilahirkan di sebuah tempat bersejarah bernama Lumbini, yang kini terletak di negara Nepal, kepada sepasang orang tua terhormat dari latar belakang bangsawan dalam klan Shakya. Meskipun berasal dari keluarga yang terpandang, Sang Buddha memilih untuk meninggalkan kehidupan mewah dan pengaruh keluarganya demi mengejar kehidupan sebagai seorang pertapa pengembara. Dalam pengembaraannya, beliau menjalankan kehidupan sebagai pengemis. Ia berkomitmen pada serangkaian praktik pertapaan yang ketat, disertai dengan meditasi yang mendalam, hingga akhirnya mencapai pencerahan spiritual di Bodhigaya. Setelah mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, Sang Buddha melanjutkan perjalanannya, dan perjalanan itu membawa dirinya ke berbagai tempat di sepanjang dataran rendah Gangga. Di sana, ia berbagi kebijaksanaan dan mendirikan sebuah ordo monastik. Salah satu ajarannya yang paling terkenal adalah jalan tengah, yaitu jalan yang menghindari dua ekstrim, pemanjaan indria yang berlebihan dan asketisme yang terlalu ketat. Ia menekankan pentingnya melatih pikiran melalui berbagai cara, termasuk pelatihan etis dan praktik meditatif seperti usaha tekun, perhatian penuh, dan mencapai tingkat kedalaman yang disebut jhana. Pada akhir hidupnya yang berdedikasi, Sang Buddha meninggal di tempat bernama Kushinagar, masuk ke dalam keadaan parinirwana. Sejak saat itu, Sang Buddha mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari beragam kepercayaan dan komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Asia, yang memandang ajaran dan teladan hidupnya sebagai inspirasi abadi. Pangeran Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai tokoh spiritual penting dalam sejarah, dilahirkan pada tahun yang diperkirakan sekitar 623 SM di sebuah tempat yang disebut Taman Lumbini. Pada saat kelahirannya, suasana begitu khidmat dan sakral, di mana Ratu Mahamaya, ibunya, sedang berada dalam posisi berdiri sambil memegang erat dahan pohon salah, seakan menggambarkan kekuatan dan keteguhan hati. Dalam kejadian yang penuh keajaiban, ketika Siddhartha lahir, dua arus air yang berbeda suhu, satu dingin dan lainnya hangat, tiba-tiba jatuh dari langit seolah-olah alam semesta ingin menyucikannya secara langsung setelah lahir. Arus-arus ini kemudian membasuh tubuh kecil Siddhartha, membersihkannya dari segala noda yang mungkin menempel padanya. Hal yang lebih membuat mengagumkan orang-orang di sekitarnya adalah bahwa dia bisa segera melangkah menuju arah utara, dan setiap langkah pertamanya ditandai dengan menumbuhkan bunga teratai yang cantik di tempat ia berpijak, sebagai simbol kesucian dan pencerahan yang di kemudian hari akan dijadikannya sebagai tujuan hidup. Kemudian, suatu ramalan besar disampaikan oleh sekelompok pertapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin spiritual bernama Asita Kaladewala. Mereka meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha dapat memiliki dua jalan kehidupan yang berbeda. Ia memiliki potensi besar untuk menjadi seorang Cakrawartin, seorang maharaja dunia yang agung dan berkuasa, atau ia dapat menjadi seorang Buddha, pelaku pencerahan yang akan memberikan ajaran kepada dunia.
Namun dari antara para pertapa ini, hanya seorang bernama Kondanya yang dengan penuh keyakinan meramalkan bahwa pangeran pasti akan menjadi seorang Buddha masa depan. Mendengar ramalan yang penuh wawasan ini, Raja, ayah dari Pangeran Siddhartha, merasa gundah dan cemas. Hal ini dikarenakan jika Siddhartha benar-benar menjadi seorang Buddha, maka tidak ada penerus untuk tahta kerajaan yang telah direncanakan. Untuk menjawab kegelisahan ini, para pertapa menyarankan agar pangeran dilindungi dari melihat atau mengalami 4 peristiwa tertentu yang bisa menuntunnya menjadi seorang pertapa dan pada akhirnya seorang Buddha yang meninggalkan kehidupan duniawi demi pencerahan spiritual. Sejak usianya masih sangat muda, telah jelas terlihat bahwa pangeran ini merupakan seorang anak yang cerdas dan luar biasa pandai. Selalu mendapat pelayanan yang istimewa dari para pelayan dan dayang-dayang yang tak hanya masih muda, tetapi juga sangat cantik di istana yang begitu megah dan menawan. Istana tersebut tidak hanya menonjol dalam keindahannya, tetapi juga dipenuhi dengan kemewahan yang mengagumkan. Pada saat usianya baru 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah memiliki 3 kolam bunga teratai yang indah, masing-masing dihiasi dengan teratai berwarna berbeda. Kolam bunga teratai berwarna biru yang dikenal dengan nama Upala, kolam bunga teratai berwarna merah yang disebut Paduma, dan kolam bunga teratai berwarna putih yang dinamakan Pundarika. Meski usianya masih dini, Pangeran Siddhartha sudah mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang luas. Ia berhasil menguasai semua pelajaran tersebut dengan sangat baik, menunjukkan kemampuan belajarnya yang luar biasa. Ketika mencapai usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikahi Putri Yasodhara yang menjadi istrinya setelah berhasil memenangkan berbagai sayembara yang menantang dan bergengsi. Pada usia yang sama, yakni 16 tahun, Pangeran telah memiliki 3 istana pribadi yang masing-masing didedikasikan untuk musim yang berbeda. Sebuah istana musim dingin yang disebut Rama, istana musim panas yang bernama Surama, dan istana musim hujan yang dikenal dengan nama Subha. Kehidupan Pangeran Siddhartha benar-benar diliputi oleh kemewahan dan kesempurnaan di setiap aspek. Pada suatu hari yang cerah dan penuh dengan keingintahuan yang mendalam, Pangeran Siddhartha, seorang bangsawan muda dengan pemikiran yang tajam, memohon izin kepada penjaga istananya untuk berjalan-jalan di luar tembok megah istana. Ia ingin melepaskan diri dari kenyamanan dan kemewahan hidupnya yang terisolasi. Dalam perjalanannya yang penuh makna ini, pada beberapa kesempatan terpisah, dia menyaksikan 4 kondisi yang sangat menyentuh hatinya dan mengguncang kesadarannya. Pangeran melihat seorang tua dengan wajah penuh kerutan yang menunjukkan beban usia, seorang yang terbaring sakit dengan penderitaan yang tampak menyiksa, orang yang telah meninggal dengan ketenangan abadi yang terlihat aneh baginya, dan orang suci yang tampak damai dan tentram dalam kehidupannya yang sederhana dan penuh renungan. Peristiwa ini menimbulkan kesedihan yang mendalam dalam diri Pangeran Siddhartha. Dia mulai merenungkan makna sejati dari kehidupan yang tampaknya singkat dan penuh penderitaan. Dengan penuh kebimbangan, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini jika pada akhirnya semua orang akan mengalami sakit, menua, dan akhirnya menemui kematian. Terlebih lagi ketika mereka yang mencari jawaban justru beralih kepada orang yang tidak benar-benar memahami, orang yang sama-sama tidak mengetahuinya dan terikat dengan segala sesuatu yang bersifat sementara dan pasti berlalu ini. Dalam perjalanan pemikiran yang bergolak ini, Pangeran Siddhartha merenungkan bahwa mungkin hanya melalui kehidupan yang suci, yang penuh dengan kekhusyukan, pengetahuan dan kebijaksanaan mendalam, semua pertanyaan yang mengganggu hati dan pikirannya ini dapat terjawab. Ia yakin kehidupan suci akan menyingkap semua jawaban tersebut dan memberikan pemahaman sejati akan arti eksistensi dan kebahagiaan yang abadi. Selama bertahun-tahun dalam kehidupannya, selama 1 dekade penuh, Pangeran Siddhartha menikmati segala kenikmatan dan kemewahan hidup duniawi yang ditawarkan oleh istananya. Namun pergolakan batin yang dirasakannya adalah sesuatu yang terus-menerus menghantuinya tanpa henti hingga akhirnya mencapai puncaknya pada usia 29 tahun. Pada saat penting itu,
di momen ketika putra satu-satunya yang sangat dinantikannya, Rahula, lahir ke dunia. Sesuatu terjadi dalam dirinya pada suatu malam yang penuh ketenangan, di bawah sinar bulan yang menenangkan hati. Pangeran Siddhartha mengambil keputusan yang sangat berani. Dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana yang penuh hedonisme dan dengan ditemani oleh satu-satunya sahabat setia yang selalu berada di sampingnya, kusir pribadinya, Channa. Dengan tekad yang sudah bulat dan tidak bisa dibendung lagi, dia berkomitmen untuk melaksanakan apa yang dikenal dengan pelepasan agung, yaitu mengejar kehidupan suci yang penuh makna dan kebajikan sebagai seorang pertapa yang berdedikasi menggapai pencerahan. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan, untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputar, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian dia bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertapa. Akhirnya, dia juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Dalam perjalanannya yang penuh dengan pencarian dan pengembaraan spiritual, Pertapa Gautama menekuni berbagai praktik pertapaan yang diajarkan oleh beberapa tokoh hebat pada masanya. Pertama-tama, ia belajar mengenai seni bertapa dari seorang pertapa bijaksana bernama Bagawa. Selanjutnya, dalam usaha kerasnya untuk menemukan kebenaran hakiki, Gautama memperdalam pemahamannya dengan mengikuti ajaran dari 2 pertapa lainnya yang terkenal akan kebijaksanaan mereka, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Meskipun telah mendedikasikan diri untuk mempelajari dan mengamalkan cara bertapa yang diajarkan oleh kedua gurunya tersebut, Gautama masih merasa tidak memperoleh jawaban yang ia cari selama ini. Kesadarannya pun terbangun. Menyadari bahwa metode bertapa yang telah dijalaninya belum juga membawanya pada pencerahan sempurna, atau seperti yang disebutkan di dalam ajaran-ajaran spiritual, nirvana. Dengan penuh tekad selepas memahami keterbatasan dari ajaran yang telah diterimanya, Pertapa Gautama memutuskan untuk meninggalkan kedua gurunya dan pergi menuju Magadha. Di sana, ia berusaha keras dengan menjalani praktik pertapaan yang lebih keras dengan menyiksa diri di tengah kesunyian dan kedamaian alam hutan Uruvela di tepi sungai Nairanjana yang dikenal juga dengan nama Sungai Naranjara. Sungai ini mengalir dengan tenang melewati sekitar kawasan hutan Gaya, menciptakan suasana yang seharusnya mendamaikan bagi para pencari kebenaran seperti dirinya. Namun meskipun Gautama telah dengan tekun dan tabah menjalankan ritual pertapaan yang menyiksa diri selama 6 tahun dalam kesepian hutan Uruvela, ia masih saja tidak bisa mencapai pemahaman yang jelas mengenai hakikat serta tujuan akhir dari segala usaha pertapaannya tersebut. Pada suatu hari di dalam praktik pertapaan yang tanpa henti itu, dalam momen hening dan penuh harap, kedatangan sesosok roh pemusik yang dikenal juga sebagai Gandharva membawa suasana yang berbeda. Sang roh pemusik tersebut kemudian melantunkan sebuah syair yang menggugah dan mungkin memberikan pencerahan baru bagi Pertapa Gautama dalam upayanya yang gigih mencapai kebijaksanaan sejati. Nasihat itu sangat berarti dan bernilai bagi Pertapa Gautama yang selama ini tengah menjalani masa pertapaan yang berat dan melelahkan. Akhirnya, setelah merenungkan nasihat itu dengan mendalam, dia memutuskan untuk menghentikan tapa yang telah dilakoni dengan sepenuh hati dan pergi ke sungai untuk mandi, mencuci segala kelelahan dan kotoran yang melekat di tubuhnya. Badannya yang hanya tersisa tulang, terlihat hampir tidak sanggup dan lemah sekali untuk menopang tubuh Pertapa Gautama yang sudah terlalu lama menyiksa dirinya. Dalam keadaan seperti itu, muncul seorang wanita yang baik hati dan penuh ulas asih bernama Sujata, yang dengan senang hati membelikan semangkuk susu untuk membantu memulihkan kekuatan Pertapa Gautama. Tubuhnya saat itu dirasakannya sangat lemah, seakan-akan maut sudah siap untuk merenggut jiwanya dari dunia ini. Namun dengan kemauan yang luar biasa kuat dan teguh seperti baja, Pertapa Gautama memutuskan untuk melanjutkan samadinya, sebuah bentuk meditasi mendalam dan intens di bawah pohon Bodhi, atau dikenal sebagai Asatah, di tengah hutan Gaya yang sunyi namun damai. Sambil berprasatya, dia menyatakan dengan tekad bulat, "Meskipun darahku mengering hingga tidak tersisa,
Daging tubuhku membusuk dan tulang belulangku jatuh berserakan tanpa daya. Tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum aku mencapai pencerahan sempurna, hal tertinggi yang mungkin dicapai manusia. Perasaan bimbang dan ragu yang amat besar sempat melanda batin Pertapa Gautama, hampir saja menguyahkannya dan membuatnya putus asa dalam menghadapi godaan besar dari Mara, dewa penggoda yang penuh tipu daya dan kekuatan dahsyat. Namun demikian, dengan kemauan yang keras membaca dan keyakinan yang sangat teguh dan kukuh, akhirnya dia mampu melawan dan menaklukkan godaan Mara, menaklukkannya dengan semangat dan tekad yang kuat. Momen penting ini terjadi ketika bintang pagi, melambangkan harapan dan pencerahan baru, perlahan-lahan mulai memperlihatkan dirinya yang terang benderang di ufuk timur, menjadi saksi atas pencapaian Pertapa Gautama yang sangat luar biasa. Pertapa Gautama, yang dikenal sebagai Siddhartha sebelum mencapai pencerahan, telah menempuh jalan panjang pencarian spiritual yang penuh tantangan, yang membawanya pada satu titik transformasional yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun meditasi mendalam dan pencarian kebijaksanaan, akhirnya ia mencapai pencerahan sempurna dan dikenal sebagai Samyak Sambuddha, tepat saat bulan Purnama Sidhi di bulan Waisak ketika dirinya berusia 35 tahun. Menurut tradisi Buddhisme Mahayana, peristiwa sakral ini terjadi pada tahun 531 SM, pada hari ke-8 bulan ke-12 menurut kalender lunar. Sementara versi WFB mencatat peristiwa ini pada bulan Mei tahun 588 SM. Saat mencapai pencerahan yang mengubah hidupnya, tubuh Siddhartha memancarkan 6 sinar Buddha yang bermakna dalam dengan warna-warna cerah, biru atau nila yang melambangkan bakti, kuning atau pita yang menunjukkan kedalaman kebijaksanaan dan pengetahuan, merah atau lohita yang berarti kasih sayang dan belas kasih, putih atau avadata sebagai simbol kesucian, jingga atau manggasta yang mencerminkan semangat, serta sinar campuran atau prabaswara yang menyatukan semua sifat luhur tersebut. Momen ini tidak hanya menandai kebangkitan spiritual seorang individu, tetapi juga lahirnya ajaran yang akan mempengaruhi jutaan jiwa selama ribuan tahun. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gautama dianugerahi gelar-gelar kehormatan yang menandakan tingkat kesempurnaan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Di antara gelar-gelar tersebut adalah Buddha Gautama, yang merujuk pada nama pribadi setelah pencapaiannya. Buddha Sakyamuni, yang berarti bijaksana dari suku Sakya, serta Tathagata, yang berarti ia yang telah datang atau ia yang telah pergi. Gelar Sugata menunjukkan bahwa ia adalah yang maha tahu, sementara Bagawa berarti yang agung, menggambarkan kebesaran dan sifat ilahinya. Gelar-gelar ini diberikan untuk mengakui status spiritual dan kemampuan luar biasanya dalam mencapai pencerahan. 5 orang pertapa yang sudah lama mendampinginya di hutan Urwela menjadi murid pertama yang menerima ajaran Buddha. Mereka adalah pendengar pertama khotbah perdananya yang terkenal, Dhammacakka Pawatana Sutta. Dalam khotbah ini, Buddha menjelaskan tentang penemuannya yang revolusioner, jalan tengah, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai 8 ruas jalan kemuliaan, dengan dimulai dari penjelasan mengenai 4 kebenaran mulia, dasar filosofis dalam ajarannya. Buddha Gautama menghabiskan waktu 45 tahun yang panjang untuk berkelana, tak henti-hentinya menyebarkan dharma kepada umat manusia dari berbagai latar belakang. Dengan semangat penuh kasih sayang dan pengabdian, ia berupaya menyelamatkan jiwa-jiwa dari lingkaran samsara. Hingga akhirnya, saat usianya menginjak 80 tahun, dia menyadari dengan penuh kesadaran bahwa dalam hitungan 3 bulan, dirinya akan mencapai parinibbana, momen akhir dari siklus kelahiran dan kematian. Di tengah kesehatannya yang menurun,
Sang Buddha terbaring sakit di antara dua pohon sala di Kusinagara. Meskipun kondisi tubuhnya lemah, ia tetap memberikan khotbah Dharma terakhir kepada para siswanya yang setia. Sesuai tradisi Buddhisme Mahayana, peristiwa parinibbana ini terjadi pada tahun 486 SM, tepatnya pada hari ke-15, bulan kedua kalender lunar. Namun tak sedikit pula yang menganggap versi WFB lebih akurat, yang menyatakan bahwa peristiwa itu berlangsung pada bulan Mei tahun 543 SM. Selama masa sakitnya, seorang tabib pribadi sekaligus pengikut setianya, yaitu Jiwaka, dengan penuh bakti terus merawat Sang Buddha, memastikan bahwa hari-hari terakhirnya di dunia ini dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian.